Membuat replika hewan atau binatang dari bahan daur ulang, seperti limbah botol bekas Indomilk, merupakan kegiatan kreatif yang dapat mengedukasi anak-anak tentang pentingnya daur ulang dan menjaga lingkungan. Berikut adalah panduan untuk membuat replika hewan sederhana. Tujuan edukasi: 1. Mengenalkan anak-anak pada konsep daur ulang dan pengurangan limbah. 2. Mengajarkan kreativitas dalam memanfaatkan barang bekas. 3. Memperkenalkan berbagai jenis hewan melalui seni dan kerajinan. Memanfaatkan limbah plastik menjadi karya seni adalah salah satu langkah nyata yang bisa kita lakukan untuk mendukung gerakan daur ulang. Salah satu ide kreatif adalah membuat angsa cantik dari limbah botol galon plastik. Proyek ini tidak hanya memberikan nilai estetika, tetapi juga membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang sulit terurai. Selamat datang di channel Sutrisno Art Gallery, channel kreatif daur ulang limbah botol plastik. Selamat mengikuti tutorial kami. Semoga bermanfaat. Membuat angsa dari limbah botol plastik Indomilk menjadi souvenir antik adalah ide kreatif yang dapat mendukung upaya daur ulang dan menghasilkan kerajinan unik. Berikut adalah langkah-langkah sederhana untuk membuatnya. Alat dan bahan. 1. Botol plastik bekas, seperti botol Indomilk atau sejenisnya. 2. Gunting atau cutter. 3. Lem tembak, glue gun. 4. Cat akrilik atau cat semprot. 5. Kuas, jika menggunakan cat akrilik. 6. Kertas karton atau kardus, untuk tambahan detail. 7. Mata boneka, opsional, bisa diganti dengan kancing atau plastik bekas. 8. Aksesoris tambahan, seperti pita, glitter, atau kain bekas. 9. Marker hitam permanen untuk detail wajah. 10. Alat pelindung seperti sarung tangan, opsional. Langkah-langkah. 1. Persiapan botol. Bersihkan botol plastik bekas hingga benar-benar bebas dari sisa cairan dan kotoran. Keringkan sebelum digunakan. 2. Membentuk tubuh angsa. Potong bagian atas botol, sekitar leher botol, untuk membentuk kepala dan leher angsa. Gunakan bagian bawah botol sebagai badan angsa. Hubungkan kepala leher dengan badan menggunakan lem tembak. 3. Membuat sayap dan ekor. Potong bentuk sayap dari bagian sisa botol plastik atau dari kertas karton. Tempelkan sayap di sisi kanan dan kiri badan angsa menggunakan lem tembak. Untuk ekor, gunakan potongan kecil plastik atau karton, lalu tempelkan di bagian belakang. 4. Detail wajah 9. Gambar mata menggunakan marker permanen, atau tempelkan mata boneka untuk tampilan lebih hidup. Buat paruh dari potongan kecil plastik karton berwarna oranye, lalu tempelkan di bagian kepala angsa. 5. Pewarnaan dan dekorasi. Cat seluruh permukaan angsa dengan cat akrilik atau cat semprot sesuai keinginan. Biarkan kering. Tambahkan aksesoris seperti pita di leher angsa atau glitter di sayap untuk tampilan lebih elegan. 6. Finishing. Pastikan semua bagian menempel dengan baik dan cat benar-benar kering. Angsa dari botol plastik Anda kini siap dijadikan souvenir antik. Tips: gunakan botol plastik transparan untuk variasi tampilan. Eksperimen dengan berbagai ukuran botol untuk membuat angsa dalam berbagai ukuran. Tambahkan detail lain seperti alas berbentuk kolam mini dari kardus untuk memperindah tampilan. Selamat mencoba dan berkarya. Sutrisno Art Gallery adalah sebuah ruang seni yang unik dan penuh inspirasi, yang didirikan oleh seorang seniman berbakat bernama Sutrisno. Berlokasi di sebuah sudut kota yang asri, galeri ini telah menarik perhatian dunia dengan karya-karya seni luar biasa yang diciptakan dari bahan-bahan daur ulang. Dengan memadukan kreativitas tanpa batas dan kepedulian terhadap lingkungan, Sutrisno Art Gallery menjadi pionir dalam seni daur ulang yang berkelanjutan. Salah satu daya tarik utama galeri ini adalah keahlian Sutrisno dalam mengubah limbah menjadi karya seni bernilai tinggi. Botol plastik, logam bekas, kayu tak terpakai, dan berbagai bahan lainnya diolah menjadi instalasi seni yang memukau. Setiap karya memiliki cerita tersendiri, seringkali menggambarkan pesan tentang pelestarian lingkungan, kehidupan sosial, atau nilai-nilai kemanusiaan.
Popularitas Sutrisno Art Gallery semakin meroket berkat kanal YouTube resminya. Melalui video-video yang diunggah, Sutrisno tidak hanya memamerkan proses pembuatan karya seni, tetapi juga mengedukasi penonton tentang pentingnya daur ulang dan seni berkelanjutan. Video-videonya seringkali dipenuhi oleh komentar positif dari penonton yang merasa terinspirasi untuk menciptakan hal serupa. Hingga saat ini, Sutrisno Art Gallery terus menjadi sorotan di berbagai media internasional. Tak hanya menampilkan seni daur ulang, galeri ini juga menjadi tempat workshop, pameran keliling, dan kolaborasi dengan seniman lain untuk menyebarkan pesan positif tentang seni dan lingkungan. Bagi siapapun yang ingin melihat seni yang indah sekaligus bermakna, Sutrisno Art Gallery adalah destinasi yang tak boleh dilewatkan. Untuk membuat sayap kanan, kiri, dan buntut angsa menggunakan gunting, berikut langkah-langkahnya. Bahan yang dibutuhkan: 1. Karton, kertas tebal, atau busa lembaran, bahan dasar. 2. Gunting, alat utama. 3. Pensil pulpen, untuk menggambar pola. 4. Lem, untuk merakit bagian-bagian. 5. Hiasan tambahan, seperti kertas krep, bulu sintetis, atau cat, opsional. Langkah membuat sayap kanan dan kiri. 1. Gambar pola sayap, ambil karton atau bahan dasar lainnya. Gambar pola sayap berbentuk oval atau menyerupai bulu besar di sisi kanan dan kiri. Beri detail seperti garis lengkung menyerupai bulu. 2. Potong pola, gunting pola sayap yang sudah digambar dengan hati-hati. Jika ingin menambah dimensi, buat beberapa lapisan pola bulu lebih kecil, lalu tempel di atas pola utama. 3. Hias sayap, tambahkan detail dengan menggambar atau menempelkan bahan seperti kertas krep atau bulu sintetis di bagian pola. Ulangi langkah yang sama untuk sayap kiri dan kanan. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar channel ini berkembang lebih maju. Sutrisno Art Gallery mengubah botol bekas menjadi karya seni bernilai tinggi. Sutrisno Art Gallery bukan hanya menampilkan karya seni biasa, tetapi juga menjadi tempat di mana limbah plastik, botol bekas, diubah menjadi berbagai kerajinan tangan dan replika hewan yang artistik. Sutrisno, pendiri galeri, adalah seniman yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Ia melihat bahwa banyak botol plastik bekas yang berserakan di sekitar tempat tinggalnya. Plastik-plastik ini seringkali tidak terkelola dengan baik dan hanya menjadi sampah yang mencemari lingkungan. Berangkat dari keprihatinan, Sutrisno bereksperimen dengan berbagai cara memanfaatkan limbah tersebut. Dengan kreativitas dan ketekunan, ia berhasil menemukan metode mengolah botol plastik bekas menjadi berbagai karya seni yang menarik dan bernilai ekonomi tinggi. Proses kreatif, dari sampah menjadi seni. Setiap karya seni di Sutrisno Art Gallery melalui proses kreatif yang panjang dan penuh ketelitian. Langkah-langkahnya meliputi: 1. Pengumpulan dan pembersihan. Botol bekas dikumpulkan dari berbagai tempat, termasuk dari rumah tangga dan sekolah yang bekerja sama dengan galeri. Botol-botol ini kemudian dicuci bersih dan dikeringkan sebelum digunakan. 2. Pemilahan dan perancangan. Sutrisno dan timnya memilah botol berdasarkan ukuran dan bentuknya. Mereka kemudian mulai merancang desain karya seni yang akan dibuat, baik itu replika hewan, miniatur bangunan, atau dekorasi rumah. 3. Pembentukan dan penyusunan. Botol dipotong, dibentuk, dan disusun menggunakan lem khusus. Detail seperti mata, sayap, atau ekor pada replika hewan dibuat dengan potongan kecil yang disusun sedemikian rupa. 4. Pewarnaan dan penyelesaian. Setelah bentuk dasar selesai, karya seni dicat menggunakan warna. Beberapa karya juga diberi lapisan pelindung agar tahan lama dan tidak mudah rusak. Karya Sutrisno Art Gallery. Di galeri ini, banyak karya seni menarik yang dibuat dari botol bekas. Dampak positif dan apresiasi masyarakat. Keberadaan Sutrisno Art Gallery tidak hanya berdampak pada seni, tetapi juga pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan adanya galeri ini, mengurangi sampah plastik, ribuan botol bekas yang sebelumnya menjadi limbah kini berubah menjadi karya seni yang bermanfaat. Edukasi lingkungan, banyak anak-anak sekolah dan masyarakat yang datang ke galeri untuk belajar tentang pentingnya daur ulang dan bagaimana mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai.